Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah perprograman berbasis web, khususnya pada bagian penggunaan JavaScript Framework Vue.js. Nah, di tugas kali ini kita diminta untuk membangun sebuah aplikasi sederhana bernama Sita, yaitu sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar yang digunakan oleh Universitas Terbuka. Aplikasi ini dibuat untuk mensimulasikan bagaimana proses melihat stok bahan ajar, menambahkan data stok, dan melakukan hasil tracking menggunakan konsep dasar Vue.js. Jadi, saya akan menjelaskan dimulai dari indeks HTML ya. Nah, di sini file ini adalah halaman pertama ketika pengguna membuka aplikasi. Nah, di barisan pertama ini ngasih tahu browser bahwa dokumen ini adalah HTML5. Terus tag yang kedua ini bahasa halaman ini adalah bahasa Indonesia gitu. Terus di bagian head ya, head ini ada meta-charset ya. Ini biar teks tampil benar termasuk karakter unik gitu. Untuk meta name, ini untuk meta name bisa responsif di HP dan di laptop gitu. Nah, di sini ada Sita ya. Sita Beranda. Nah, ini judul halaman di tab browser gitu. Nah, ini ada style set. Nah, ya ini adalah menghubungkan halaman ke style CSS gitu. Nah, di bagian header. Nah, di sini kita akan menampilkan logo UT ya. Logo UT judulnya Sita dan deskripsinya, sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar. Nah, di bagian bawah ada navigasi kedua halaman, yaitu stok HTML dan tracking HTML gitu. Semua ini menggunakan CSS seperti header dan logo dan fade in gitu. Kita lanjut ke main class ya. Ini cuma tulisan sambutan aja sih, gini, selamat datang di Sita Universitas Terbuka gitu. Terus di bagian footer, nah di bagian ini berisikan copyrights gitu, berisikan copyright Universitas Terbuka, sistem pemesanan bahan ajar Sita gitu. Jadi indeks HTML ini fungsinya sebagai pintu masuk aplikasi gitu ya. Kita lanjut ke stok HTML. Nah, sama ya, seperti tadi ya. Ini ada barisan 1 dan kedua. Kita lanjut ke bagian head aja ya. Nah, ini ada stok bahan Sita UT ya. Ini logo, ada judul, ada menu navigasi gitu. Ini ada logo, ada judul ya, ada menu navigasi. Kita lanjut ke filter ya. Kita ke filter ini. Terdiri dari dropdown untuk UPJJ ya. UPJJ, model, vModel untuk UPJJ, vModel untuk kategori ya. Kategori, vModel untuk cari judul ya di sini ya. Semua ini terhubung ke Vue, jadi tabel di bawahnya otomatis menyaring data sesuai pilihan user gitu. Terus kita tambah ke form tambah data ya di sini ya. Form tambah data. Isi form ini adalah apa sih ini? Kode buku ya, kode buku, judul, kategori, UPJJ ya. Lokasi rak, jumlahnya, harganya gitu ya. Nah, tiap ini di input pakai vModel, yaitu mengikat data ke Vue gitu. Nanti ada tombol tambah gitu. Nah, tombol tambah ini untuk memanggil metode tambah data di stok apps.js. Ada pesan error dan sukses jika input tidak lengkap atau berhasil gitu. Tabel stok ya. Nah, di sini ada V4. Ya, V4. Item in hasil filter. Menampilkan data hasil filter. Ada highlight otomatis ya. Kelas ini ya. Kalau jumlahnya tidak ini berarti warnanya akan merah muda. Misalnya jumlahnya kurang dari item gitu misalnya, nanti akan merah muda. Terus untuk kolom catatan menggunakan VHTML ya. Film HTML. Jadi HTML bisa dirender langsung gitu.
Terus kita masuk ke stok apps.js ya. Nah, sekarang kita masuk ke logika view yang akan menjalankan stok HTML gitu ya. Nah, di sini di barisan pertama ini akan menghubungkan ke main stock apps gitu ya. Nah, data ini dari file data bahan ajar ya. Dia ada misalnya UPJJ list. Nah, ini UPJJ kategori stok sama ini. Terus ini filter pencarian, filter UPJJ kategori cari judul gitu. Misalnya ini input form tambah data. Kita akan memasukkan kodenya, kita akan memasukkan judul, kategori, UPJJ, lokasi, jumlah, harga. Nah, di sini ada keterangan error dan sukses. Jika tidak diisi maka error, dan jika diisi semua akan sukses gitu ya. Kita lanjut ke Nah, di sini ya ada metode menambahkan data stok baru. Validasi input sederhana. Ya, di sini ada new kode, judul, kategori, UPJJ, new lokasi. Nah, ini jumlah sama harga. Nah, di sini kan kalau tidak diisi akan error ya, semua kolom wajib diisi gitu. Terus ini tambahkan data baru ke array. Nah, nantinya ada itu, nantinya muncul. Setelah diisi itu nanti ada data baru ditambahkan. Terus kita reset from input setelah menambahkan data ya. Nah, nanti ada pesan sukses, data stok baru berhasil ditambahkan. Data stok baru berhasil ditambahkan gitu. Terus ini with watch hard untuk memantau perubahan data. Ini filter UPJJ dipilihnya apa, terus pencarian judulnya apa, stoknya berapa gitu. Kita lanjut ke tracking HTML. Sekarang kita masuk ke halaman pelacakan delivery order ya. Nah, di sini ada input fee model, NDO ya. Fee model ya. Nanti user akan mengetik nomor DO, terus view akan menyimpan, klik tombol untuk mencari gitu ya. Jika nomor DO tidak ditemukan, nah nanti ada pesan error, data tidak ditemukan gitu. Lanjut kita ke data tracking. Nah, di sini adalah ada cek DO. Nah ya, this hasil trackingnya, ini artinya cari key nomor DO tracking data, kalau ada tampilannya nanti detail gitu ya. Ini nomor DO delivery order di input, terus tracking ditemukan gitu. Kalau tidak ada hasil tracking tetap nomor tidak ditemukan misalnya gitu. Terus untuk watcher, nah ya di sini ya memantau perubahan nomor dan hasil tracking gitu. Kita lanjut ke bahan ajar. Sekarang kita masuk, ini sangat penting ya, yaitu data bahan ajar. File ini seperti database kecil yang dipakai semua halaman gitu. Ini ya barisan pertama. Nah, di sini ada daftar UPJJ Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar ya. Terus untuk kategorinya ada MK wajib, mata kuliah pilihan, praktikum ya gitu misalnya. Terus untuk pengirimannya ada kode, misalnya regs, nama, reguler, 3 sampai 5 hari gitu. Terus untuk jenis pengiriman, ini jenis pengiriman ya. Ini untuk paket, data paket UT lengkap beserta harga isi modul. Misalnya paket UT dasar, ini nomornya, ini harganya, stok gitu. Nah, ini ya. Ini ada kode, judul, kategori, UPJJ, rak, harga, jumlah. Ini stok, kayaknya stok aman apa tidak gitu misalnya. Nah, di sini catatannya. Gitu ya. Nah, semua halaman ini mengambil data dari file ini gitu ya. Kita lanjut ke webnya ya. Nah, di sini ya. Nah, ini di bagian dashboardnya ya. Ini logo UT, judulnya Sita UT, Sistem Pemesanan dan Distribusi Bahan Ajar. Selamat datang di Sita Universitas Terbuka. Sistem ini digunakan untuk membantu proses pemesanan dan pendistribusian bahan ajar di seluruh PJJ Universitas Terbuka. Gunakan menu di atas untuk melihat stok bahan ajar dan melacak pengiriman DO. Nah, ini tadi ya hak ciptanya ya. Kita ada dua navigasi. Kita lanjut stok bahan ajar. Nah, di sini ada daftar stok bahan ajar PJJ, misalnya ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Ini ada kategori mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, dan problem based. Nah, kita bisa dicari judulnya, misalnya pengantar. Mana ya? Manajemen ya. Udah ya. Kita lanjut ke tambah stok baru. Nah, di sini kita akan menambahkan. Di sini ada 4 ya, ada 4 judul.
kita akan tambahkan misalnya kodenya MKWN 4110, judul bahan ajar misalnya Pancasila. Pilih kategori ya, ini mata kuliah wajib UPJJ-nya Jakarta. Raknya ada di R2, R1. Jumlahnya ada 50, harganya misal 75.000. Kita tambahkan ya. Nah, data stok baru berhasil ditambahkan. Kita lihat ke ini ke bawah. Nah, ini data yang terbaru ya. Data baru ditambahkan. Ini untuk kodenya ada, judulnya Pancasila, kategorinya MK wajib, UPJJ Jakarta, lokasi raknya R2 R1, untuk harga 75.000, jumlahnya 50, statusnya aman. Nah, catatannya data baru ditambahkan gitu. Kita lanjut ke tracking DO ya. Nah, di sini kita masukkan nomor deliverynya. Misal di sini DO 2025. Misal ini salah ya. Nanti sistem akan menolak. Nah, data tidak ditemukan gitu. Kita lanjut, kita klik satu. Ini data sesuai dengan contohnya ya. Nah, ini akan keluar ya. Data pemesanan NIM misalnya 123456789, nama Rina Wulandari, status dalam perjalanan ekspedisi JNE, tanggal kirim 2025 bulan 8 tanggal 25, total pengiriman 120.000. Nah, ini ada riwayat perjalanan juga ya. Kembali ke beranda ya. Nah, itu penjelasan lengkap mengenai bagaimana saya membangun aplikasi Sita untuk tugas praktik 2. Untuk mata kuliah perprograman berbasis web, mulai dari halaman beranda, halaman stok, halaman tracking, sampai logika Vue.js yang mengatur semuanya. Di tugas ini saya belajar banyak tentang cara kerja Vue, bagaimana data bisa berubah secara otomatis, bagaimana menangani input, filtering, kondisional, sampai membuat tampilan yang lebih nyaman dilihat. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami alur aplikasinya dan juga bisa jadi gambaran bagaimana menggunakan Vue.js dalam pengembangan web. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.